Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Inggolung Panggraito NIM 20001303198 dan teman saya Dwi Setiaman NIM 20200130198 di 105. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan kelompok dari kelompok kami. Nah, di sini udah tersedia codingnya yang sudah saya buat tadi. Kemudian menjelaskan ini include link simple SP8266. Ini car SSID ini ID WiFi yang kita pakai untuk laptop saya, dan ini passwordnya. Nah, untuk ini kita include dat.data ini yang untuk hardware. Di sini LED 1 di 0, kemudian LED 2 sama D1, LED 3 ke D2. Kemudian langsung kita ke soalnya saja. Di sini soal kita menggunakan ini kelompok 14 yang jika suhu kurang dari 31 derajat Celcius, maka lampu 1 menyala selama 17 detik, setelah itu padam. Jika suhu temperatur ini suhu lebih kurang dari 31, LED 1 itu menyala selama delay itu 17 detik, kemudian LED 1 padam. Nah, lanjut, jika suhu lebih dari 34 derajat Celcius, maka lampu 1 dan 2 menyala selama 19 detik, setelah itu padam. Nah, ini jika temperatur lebih dari 34, LED 1 dan 2 high itu menyala delay selama 19 detik, kemudian LED 1 dan 2 low itu padam. Nah, lanjut, dan jika sensor LDR bernilai 0, maka lampu 1 dan 3 menyala selama 16 detik, setelah itu padam. Nih, jika flame kurang dari 1 ya 0, digital LED 1 dan 3 high itu menyala, delay waktunya itu 16 detik, kemudian LED 1 dan LED 3 padam. Nah, di sini ini untuk di blinknya. Nah, ini tadi V1 temperatur, kemudian V2 humidity, kemudian V3 LED 1, Nah, di sini LED 1 kita menggunakan warna merah, lampu warna merah. Kemudian V4 flame, V4 itu flame. Kemudian V5 dan V6 LED 2 dan LED 3. V5 dan V6 LED 2 dan LED 3. Nah, ini di sini LED 2 kita kuning dan LED 3 hijau. Nah, kemudian kita kembali lagi codingnya karena belum memasukkan kode dari blink. Kita search, kemudian kita di device info. Nah, di sini kita klik aja, sudah otomatis ngopi. Kemudian kita tempel saja di sini. Nah, seperti ini. Sekian dari saya. Habis ini kita lanjutkan untuk merangkainya. Terima kasih. Saya Dwi Setiaman, NIM 20200130105. Di sini saya akan menjelaskan tentang merangkai, dan saya akan menjelaskan komponen-komponennya terlebih dahulu.
Yang pertama ada ESP8266. Nah, ini komponen yang pertama, soalnya komponen-komponen yang lain akan berhubungan dengan komponen ini. Jadi ini sangat diperlukan. Terus yang kedua, kita juga perlu kabel USB. Ini kabel yang digunakan untuk menyalurkan data yang dibaca dari coding ke ESP8266, kabel ini ya. Terus kita gunakan sensor LDR. Sensornya seperti ini, bisa diamati. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi cahaya. Dan di sini ada beberapa coding, yaitu VCC, DO, dan ground. Nah, yang ini ada lagi sensor DHT. Nah, sensor ini memiliki fungsi untuk mendeteksi suhu. Jadi ini nanti jika suhu atau temperaturnya berubah, nah, pakai sensor ini. Terus, oh iya, ini ada lampu. Lampu ini indikator ya, nanti suhu berapa atau apa, nanti lampunya akan menyala. Di sini ada codingnya, ground, red, yellow, dan green. Nah, terus untuk menghubungkan komponen-komponen tersebut, kita memerlukan kabel ya, kabel ini. Saya gunakan sekitar 10 kabel ini untuk membuat rangkaian ini ya. Nah, mari kita mulai saja merangkainya. Pertama kita ambil ESP8266, terus kita gunakan sensor LDR dulu, ini ya. Terus VCC kita colok, kita cari ke 3V3. 3V3 berposisi di sini ya, sini 3V3 kita colokkan. Setelah itu ground berada di tengah untuk di sensor LDR ini. Kita colok saja. Terus kita cari yang kodenya ground juga, GND di sini tulisannya, di atasnya sini kita colok. Nah, setelah itu ke DO, kita colok ke sini bagian. Terus kita sambung ke kode yang D4 di sini ya. Sini kodenya ada di sini, D4 ini. Nanti kelihatan kalau kita baca dekat, D4. Nah, yang sensor LDR sudah selesai, kita lanjut ke DHT. DHT dari VCC. VCC itu ada di tengah. Sini. Kita sambung ke 3V3. Di sini jelas tulisannya. 3V3 ada di sini. Ini ada tulisannya 3V3 di sini. Setelah itu kita ambil ke ground. Ground itu ada di sebelah kanan ya. Kita sambung ke ground GND, di sini kodenya. Nah, di sini sambungkan. Ini dah. Terus kita ke yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada SDA. Colok SDA ke D5. Ini saya nyoloknya sesuai coding yang sudah saya buat bersama teman kelompok saya. Kita cari D5 di sini. D5. Oh, ini di sini. Nah, ini D5 di sini. D5 dan ini DHT sudah selesai. Kita tambah indikatornya, kita gunakan lampu ground. Yang pertama ground seperti tadi, sambung ke ground lagi, GND sini, di sini. Terus setelah itu LED 1 kita gunakan warna merah, kodenya red, R. Nah, itu dari coding yang sudah dibuat. Kita sambung ke D0. Oh, di sebaliknya sini tulisannya. D0 itu paling atas ini ya. D0. Ini. Terus setelah itu kita ke LED 2. LED 2. Oh, ini lampunya. Kita gunakan warna kuning, yellow, dengan simbol Y di sini. Dari coding kita sambung ke D1. Kita cari D1, bawahnya D0 ya.
di sini satu sudah. Terus ini tinggal lampu ketiga, kita gunakan hijau atau green dengan simbol green. Masukkan ini dah. Terus kita ke D2. Oke, D2. Di bawahnya D3, agak sesak ini tempatnya. Di bawahnya D1. Ini sudah. Ini rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Sudah selesai, kita sambung ke kabel USB. Kita colokkan. Nah, ini nanti kita tinggal sambungkan ke laptop atau komputer untuk menyalurkan data agar dapat dibaca codingnya ke ESP8266. Terus nanti akan dilanjutkan lagi saat penyalaan ini semua lampunya. Nah, di sini saya akan melanjutkan saat menyambungkan hardware ke Arduino IDE. Nah, kita colokkan kabelnya USB ini, kemudian kita toolsnya ini pilih ESP8266 yang ini. Kemudian kita cek dulu device manajernya untuk portnya itu, kita cek masuknya ke COM7. Kita lihat ini sudah COM7. Kemudian kita verifikasi. Nah, kemudian kita upload. Kita agak lama menunggu uploadnya. Nah, di sini sudah uploadnya sudah selesai. Kemudian kita tinggal lihat di soalnya mau yang mana terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan melanjutkan project kami. Kita akan menyalakan lampu. Sebelumnya ini kita mengganti USB karena yang kemarin itu kita pinjam ke temen dan diambil sama temen, dan kita masih pakai coding yang sama seperti kemarin. Dan pertama-tama kita colokkan dulu USB-nya. Kita colokkan. Nah, ini sudah hidup sensor-sensornya. Terus kita akan lihat pada soal. Kita ke CAM7 dulu, terus kita buka soal. Dan soal itu jika suhu kurang dari 31 derajat maka lampu satu menyala selama 17 detik, setelah itu padam. Nah, mari kita coba di codingnya. Nah, ini kita upload dulu. Nah, ini sudah selesai, kita tunggu.
Nah ini kan sudah, nah lampu 1 sudah menyala, lampu merah kita gunakan ya untuk lampu 1 itu karena suhu di bawah 31 derajat. Jadi lampu 1 akan menyala. Lampu 1 akan menyala selama 17 detik dan kita lanjut ke soal kedua, yaitu jika suhu lebih dari 34 derajat Celcius, maka lampu 1 dan 2 menyala selama 19 detik, setelah itu padam. Baik, mari kita coba. Nah, kita gunakan pemanas ini ya. Kita sudah gunakan alat, kita tempelkan sensornya agar suhu lebih dari 34 derajat Celcius. Nah ini mungkin kita menunggu suhu 34 derajatnya mungkin gak nyampe apa gimana, tapi kemarin pas kita coba pakai itu nasi, kita di atas nasi itu mau menyala, nasi panas itu mau menyala, dan kalau pakai alat ini masih belum kuat, mungkin suhunya kurang 34 derajat. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini yaitu jika sensor LDR bernilai 0, maka lampu 1 dan 3 menyala selama 16 detik, setelah itu padam. Nah, baik, kita gunakan flash lampu HP. Kita bukan ke sensornya. Dan lampu 1 dan 3 menyala. Lampu 3 adalah hijau selama di soal itu 16 detik. Nah, gitu penjelasannya. Soal 1 dan 2 dan 3 sudah terpecahkan. Cuma soal nomor 2 tadi yang mungkin suhunya kurang dari 34 derajat, jadi nggak bisa menyala. Nah, itu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.